Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ji Daoyuan dan yang lainnya terdiam. Jika tanah leluhur begitu mudah dimasuki, apakah masih bisa disebut tanah leluhur? Bahkan mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk dan pergi sesuka hati. Itu adalah area terlarang keluarga Ji. Ini tidak mungkin, orang biasa tidak akan bisa masuk ke tanah leluhur, kata Ji Daoyuan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Qin Chen berkata, jika saya tidak bisa melihat Jiruyu, saya tidak akan memberi buah ini. Seorang penatua berkata, namun jika kamu sanggup mengalahkan Su Dongsheng, aku pikir kamu memenuhi syarat untuk memasuki tanah leluhur. Kalahkan Su Dongsheng, semua orang tercengang dan langsung tertawa terbahak-bahak, tetapi senyumannya sangat aneh, seolah-olah mengejek Qin Chen. Bahkan mengatakan omong kosong seperti itu, apakah kamu tahu seberapa kuat Su Dongsheng gitu? Dia menerobos ke 9 surga Kaisar Wudi setengah tahun yang lalu. Sekarang saya khawatir dia telah mengkonsolidasikan kekuatannya dan mencapai level yang lebih tinggi. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya, ucap seorang penatua tertawa. Tapi jika aku benar-benar bisa mengalahkannya, maka aku memenuhi syarat untuk memasuki tanah leluhur kan? Jawab Qin Chen tidak menyerah. Ji Daoyuan dan yang lainnya terdiam. Ya, jika kamu bisa mengalahkan Su Dongsheng secara alami, aku akan merekomendasikan kamu untuk masuk. Pada akhirnya Ji Daoyuan tidak punya pilihan selain setuju. Oke, kalau begitu kamu tunggu saja kabar dariku, ucap Qin Chen tidak banyak bicara, berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Di luar, Peri Xion memuntahkan seteguk darah tua, matanya membulat dan dia kehilangan suaranya. Dia berkata, keluarga Ji ingin kamu mengalahkan Su Dongsheng agar kamu bisa melihat Jiruyu. Ya, jadi kamu harus menunggu. Qin Chen mengangguk sambil tersenyum. Saat dia tertekan, Qin Chen meraih tangannya dan menyeretnya keluar sambil berkata, ayo ikuti aku. Peri Xion menjawab, kemana kamu mencoba menyeretku? Ucap Peri Xion tampak tercengang. Tidak lama kemudian mereka datang ke kamp perekrutan keluarga Ji, di mana bajingan Su Dongsheng. Keluar dan temui aku, teriak Qin Chen meraung. Siapa yang membuat keributan di sana dan berani meneriaki Tuan Su Dongsheng? Bisik semua orang menjulurkan kepala mereka karena Su Dongsheng sangat berbakat sehingga dia telah menjadi idola di mata keluarga Ji. Siapa yang membuat keributan di sini? Apakah kamu tidak tahu jika tempat ini adalah kediaman keluarga Ji? Ucap seorang terlihat marah. Qin Chen berkata dengan ringan, sekarang kamu panggil Su Dongsheng keluar. Pria itu berkata, aku Zuanzi, pengikut Tuan Muda Su di medan perang. Siapakah kamu? Mata Qin Chen dingin dan dia melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Gerakan Zuanzi berhenti tiba-tiba dan ekspresi ngeri melintas di wajahnya. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia tidak berhenti, dia akan dibombardir dan dibunuh oleh Qin Chen. Zuanzi secara paksa menekan rasa takut di dalam hatinya. Berpikir Qin Chen telah mengembangkan teknik khusus tertentu dan pandai menyerang kekuatan mental yang menyebabkan dia memiliki ilusi bahwa lawannya sangat kuat. Kemudian dia berteriak, mencari kematian. Dia berani menembak, meledak ke langit penuh energi, melemparkan tombak hitam menusuk ke arah Qin Chen. Qin Chen berkata, saya dengan hormat mengingatkan Anda sebelumnya, namun kamu tidak tahu baik atau buruk. Begitu Qin Chen menghilang, tombak itu tidak bisa dihentikan tepat waktu dan segera menembus punggung kaki pria berambut pirang sebelumnya. Pria berambut pirang itu tiba-tiba berteriak dan menatap Zuanzi dengan tatapan sedih. Tombak hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan meledak di antara kerumunan. Ketika tombak hitam menyerang sambil menghindari dengan makna ruang yang mendalam, Qin Chen menjentikkan jarinya sedikit dan tiba-tiba tombak hitam menyimpang dari jalurnya dan menembak ke arah bawahan Su Dongsheng lainnya. Mereka berteriak ngeri. Zuanzi merasa pahit di hatinya. Dia jelas menyerang Qin Chen, akan tetapi tombaknya kehilangan kendali dan secara tidak sengaja melukai orang lain. Qin Chen mengguncang tubuhnya dan bergegas langsung menuju kerumunan. Pada saat ini kerumunan tidak bisa tenang lagi. Mereka berlari ke dua sisi yang berbeda dengan panik. Seseorang berteriak, itu tidak ada hubungannya denganku, aku bukan bawahan Su Dongsheng.
Benar saja, selama orang itu berteriak seperti itu, Qin Chen tidak akan pergi ke sisinya, tetapi menoleh ke orang lain. Akibatnya, kerumunan tiba-tiba berubah menjadi dua tim yang berbeda. Tiba-tiba, kepala Qin Chen penuh dengan rambut panjang yang berterbangan. Dalam sekejap dia seperti iblis, matanya dingin dan auranya menakutkan. Pada saat ini Jiruri, Perizion dan yang lainnya juga terkejut. Qin Chen sebenarnya ingin mengalahkan 100 orang di lapangan. Mereka semua adalah kaisar bela diri puncak, semuanya kuat dan tidak satupun dari mereka adalah orang biasa. Dalam sekejap semua orang berteriak ngeri. Di bawah tekanan Qin Chen beberapa orang terangkat dan darah menyembur ke seluruh dari tubuh mereka. Pada saat ini lebih dari 2 lusin orang terbang secara bersamaan seperti lumpur liar dalam badai dahsyat. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Gumam semua orang, merasa bahwa mereka sekarang menghadapi binatang prasejarah. Itu sangat mengerikan sehingga jiwa mereka gemetar. Tidak heran dia berani meneriaki Tuan Muda Su, ucap seseorang gemetar. Tidak jauh dari sana Jiruri terkejut dan berkata, terlalu kuat, bisakah putra ini benar-benar melawan Su Dongseng? Tidak mungkin, Su Dongseng adalah kaisar bela diri 9 surga dan keduanya tidak berada pada level yang sama. Tidak peduli seberapa kuat Tionu ini, tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan Su Dongseng. Ayo pukul dia, kalau tidak aku tidak akan memiliki wajah untuk tetap tinggal di rumah keluarga Ji, teriak seseorang dan mulai menyerang lagi. Qin Chen dengan panik menekan tingkat kultivasinya sendiri. Bagi Qin Chen ini juga semacam pengalaman, cara untuk menguji keberhasilan kultivasinya sendiri. Untuk sesaat dia bergerak seperti hantu, bergerak terlalu cepat. Di tengah raungan yang menakutkan 20 orang lainnya terbang. Darah menyembur liar dalam jeritan dan jatuh ke tanah dengan serius. Benar-benar kehilangan efektivitas tempur mereka. Ini adalah hasil dari kontrol yang disengaja dan dia tidak ingin pertumbuhan darah di tempat ini. Jika tidak, beberapa orang pasti telah dihancurkan dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Ini adalah tempat penting dari keluarga Ji, jadi Qin Chen hanya membuat orang-orang ini kehilangan efektivitas tempur mereka karena dia tahu bahwa seseorang dari keluarga Ji pasti memperhatikan tempat ini saat ini. Seperti yang diharapkan Qin Chen, pada saat ini jauh di dalam rumah Ji beberapa mata memperhatikan. Di antara mereka ada Ji Daoyuan. Ji Daoyuan berkata, anak ini sangat kuat. Di sebelah Ji Daoyuan beberapa tetua berdiri dengan bangga, mata mereka terkejut. Tidak heran anak ini bisa mengalahkan Mo Qianyuan. Keluarga Ji kami benar-benar mendapat harta karun. Beberapa tetua lainnya ikut kagum, tatapan mereka brilian, tidak peduli apakah Qin Chen bisa melampaui Su Dongseng atau tidak. Tetapi berdasarkan kekuatan yang ditunjukkannya hari ini, orang ini setidaknya memiliki level yang sama dengan Su Dongseng dan bahkan melampaui beberapa tokoh Tianzhou teratas. Ini adalah penemuan langka dalam 1 abad ini. Di langit Zuanzi tidak bisa menahan diri lagi. Tidak hanya dia, beberapa orang dengan aura menakutkan bergegas. Semua aura ini menakutkan dan pada saat yang sama mereka menembak Qin Chen. Mereka ini adalah bawahan Su Dongseng. Semuanya di ranah seni bela diri setengah langkah, tidak lebih lemah dari Zuanzi, sangat mengerikan. Dengan begitu banyak orang bergandengan tangan, bahkan Jiruri dan Perizion tampak ngeri, merasa seperti tubuh mereka akan terbelah. Jangan bicara tentang mereka, 9 surga wudi biasa tidak akan bisa datang ke sini, mereka akan terluka parah. Tapi Qin Chen tidak mengubah wajahnya. Sayang sekali kekuatannya memang sangat kuat, tapi terlalu sembrono, ucap Ji Daoyuan dan beberapa tetua menggelengkan kepala di kejauhan. Mata semua orang melebar, orang-orang melihat bahwa kekuatan tak terlihat tersapu dan dunia diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan. Termasuk Zuanzi dan yang lainnya, semua tampak dipenjara oleh medan kekuatan tak terlihat. Zuanzi meraung ketakutan dan marah, mencoba melepaskan diri dari belenggu ini. Ratusan orang yang telah menembak sebelumnya semuanya dipenjara dalam kekosongan ini. Kemudian ratusan orang itu terbang keluar. Mereka memuntahkan darah seperti dipukul oleh binatang buas berkecepatan tinggi. Satu persatu seperti orang-orangan sawah, mereka jatuh ke tanah. Darah menyembur dengan liar. Semua jenis fragmentasi tulang terdengar tanpa henti, melolong dengan keras dan benar-benar kehilangan efektivitas tempur mereka. Di kejauhan kulit Ji Daoyuan dan yang lainnya berubah. Ratusan orang terbang seketika dan kalah dalam pertempuran.
Pemandangan ini sangat mengerikan. Monster, orang ini adalah monster, gumam Ji Daoyuan bergetar. Dalam asap dan debu, Qin berjalan keluar. Otot-ototnya tegang dan seluruh tubuhnya menyilaukan seperti dewa perang, memancarkan vitalitas yang tidak ada habisnya. Ingat, jika si Dongseng kembali, biarkan dia melihatku, Qin berkata dengan dingin, lalu berbalik dan pergi dari sana. Anak ini sungguh mengerikan. Ruri benar-benar membawa harta karun ke dalam keluarga Ji kami, ucap Ji Daoyuan menarik nafas dalam-dalam. Pada saat ini pikirannya tentang buah dao melemah dibandingkan dengan Qin. Apa itu buah dao? Tienu ini tidak sebanding dengan nilai 10 kaisar bela diri Wutian. Segera beritahu Ruri, biarkan dia berteman baik dengan orang ini, dan kita harus tetap menjaga anak ini dalam keluarga Ji kita. Ji Daoyuan berkata dengan galak kepada tetua di sampingnya. Pada saat yang sama, segala sesuatu tentang Qin menyebar ke semua orang di keluarga Ji secara instan seperti hembusan angin. Rumor mengatakan bahwa pria ini yang disebut Tienu berasal dari pegunungan Luoxu di area terlarang Wuyu. Pada saat yang sama itu menimbulkan sensasi di dalam keluarga Ji. Saya tidak setuju. Di ruang pertemuan penting jauh di dalam rumah Ji, seorang pria parubaya berteriak dingin. Anak itu asalnya tidak jelas dan kita bahkan tidak tahu identitasnya, ucap Ji Daoling. Kakak kedua, apa yang kamu bicarakan? Ini pada dasarnya adalah dua hal yang berbeda, tegur Ji Daoyuan. Ji Daoling melambaikan dengan bajunya dengan sikap tegas dan berkata dengan dingin kepada banyak tetua di pengadilan. Asal-usul Su Dongseng jelas, tetapi bagaimana dengan Tienu ini? Kakak kedua, apakah menurutmu Tienu ini adalah mata-mata keluargamu? Kalau begitu, apakah mungkin baginya untuk memotong lengan Mo Qianyuan? Ucap Ji Daoyuan mencibir dengan ekspresi jijik. Para tetua mengangguk. Memang benar, meskipun mereka tidak tahu asal-usul Qin yang sebenarnya, agak aneh untuk mengatakan bahwa dia adalah mata-mata keluargamu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.